Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua, sehingga dengan adanya bertemunya kita di bulan suci Ramadan yang pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan nikmat kehidupan di dunia ini. Sholawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah, saya di sini akan membawa sebuah kultum singkat yang bertemakan tentang bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Saudara muslimku yang berbahagia, sesungguhnya kita mendapatkan rahmat dan berkat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan. Berpuasa menjadi ibadah yang wajib untuk kita lakukan. Tujuan menjalankan puasa Ramadan yaitu untuk mendapat derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 18. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa kewajiban berpuasa telah ada, bahkan sejak zaman dahulu, bahkan puasa sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan bahkan meluas sampai ke Yunani hingga Romawi. Allah pun mengabarkan kepada umat Rasulullah SAW bahwa puasa hukumnya wajib. Ketika tahu bahwa puasa hukumnya wajib, maka hal ini akan terasa ringan dilaksanakan. Bentuk ketakwaan seorang muslim juga dapat dilihat dari caranya berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa wajib meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu makan, minum, jima, dan lain-lain. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, orang berpuasa sebenarnya mampu melakukan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Akan tetapi, orang yang memahami hakikat bulan Ramadan tentu akan lebih memilih untuk memperbanyak melakukan amal ibadah, melakukan hal-hal yang positif, dibandingkan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hal ini juga dapat menjadi latihan emosional sekaligus spiritual yang berguna untuk mengasah keimanan dan ketakwaan kita. Yang ketiga, orang yang berpuasa dan kuat imannya akan lebih sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, sehingga mereka akan lebih mampu mengendalikan diri untuk menahan hawa nafsu dan meninggalkan perkara-perkara yang membuat Allah murka kepadanya. Selain itu,
Berpuasa di bulan Ramadan juga dapat memberikan hikmah tersendiri bagi muslim yang taat menjalankannya. Hikmah tersebut yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan hidup kita teratur, disiplin waktu, melatih rasa empati, dan menumbuhkan kasih sayang, kesetaraan bagi kaya dan miskin, melatih berakhlak mulia, dan melatih kecerdasan emosional, dan masih banyak lagi hikmah lainnya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, ketika di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, sebaiknya kita memperbanyak amal ibadah kita, melakukan hal-hal yang positif, karena di bulan suci yang penuh berkah ini, Allah akan melipat gandakan amal seseorang yang benar-benar bertakwa dan taat pada perintahnya. Dan kelak di hari akhir, orang-orang mukmin itu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlomba-lombalah dalam mencari kebaikan di bulan Ramadan yang berkah ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung kelak di hari akhir ketika dihisab. Mungkin sekianlah kultum singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.